Nah, minggu ini saudara-saudara kita akan melihat dan belajar sebuah fase dalam kehidupan Yesus saat-saat menjelang penyalipannya. Jadi dia sengsara itu bukan nanti di kayu salib baru sengsara sebenarnya. Tapi beberapa waktu sebelum dia naik ke salib, dia sudah mengalami kesengsaraan yang diakibatkan oleh situasi-situasi yang memang harus ia tempuh dan harus ia lalui. Kira-kira seperti itu. Nanti minggu depan kita akan berbicara soal Getsemani. Tapi minggu ini saudara-saudara, mari kita lihat sebuah situasi yang muncul yang kita tahu bersama-sama tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Banyak orang mempersalahkan Yudas Iskariot dan saya percaya tidak ada di antara kita yang ini kalau anaknya lahir mau kasih nama Yudas. Nggak mungkin, oke. Dan kecuali saudara-saudara kalau mungkin punya anjing, saudara mau kasih nama Yudas. Tapi kalau orang belum pernah saya penyerahan anak lalu dengar nama Yudas Iskariot, begitu ya. Lalu dikasih fam, jarang ada. Karena no one love Yudas. Nggak ada satupun di antara kita yang senang dengan Yudas, right? Karena kita mungkin nggak lihat situasinya seperti apa. Saya nggak berarti mengkhotbah ini lalu bilang kepada saudara-saudara sesudah khotbah ini boleh anaknya dikasih nama Yudas. Enggak, saya cuma ingin sedikit melihat kembali sebenarnya Yudas itu apa sih? Apa yang kita bisa pelajari dari pengkhianatan Yudas? Pastor, Yudas berkhianat, apakah kita masih bisa belajar? Hei, bisa. Kalau kita manusia pembelajar, kita bisa belajar dari situasi yang paling buruk sekalipun. Katakan amin. Nah, untuk memahami si Yudas, hubungan Yudas dan Yesus saat-saat menjelang penyalipannya, kita mesti mengerti sebuah konteks, sebuah background pemikiran tentang hal yang penting, yaitu tentang kerajaan Allah. Matius 6 ayat 10 berkata demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Semua tentang Yesus, semua yang dikerjakan oleh Yesus, semua yang dilakukan oleh Yesus itu adalah tentang kerajaan Allah. Sama-sama bilang kerajaan Allah. Kerajaan Allah artinya pemerintahan Allah atas hidup kita. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu dapat dimengerti dari kalimat ini, saudara-saudara. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kata jadilah kehendakmu itu adalah makna dari datanglah kerajaanmu. Jadi itu pertanyaan dan jawaban ada dalam satu kalimat. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Maksudnya apa, Pastor? Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bukan letak geografis. Artinya di pulau ini, di tempat ini, bukan. Kerajaan Allah juga bukan sistem pemerintahan. Nanti ada raja, lalu ada ratunya, lalu ada putra mahkotanya, lalu ada dayang-dayangnya, lalu ada apalagi hulu balangnya dan lain-lain sebagainya. Itu bukan, saudara-saudara, itu di dongeng kita, yes. Kerajaan Allah itu adalah soal di mana kehendak Allah dinyatakan, disitulah kerajaan Allah terjadi. Kerajaan Allah. Oke? Di mana Allah berkuasa, di mana Allah memerintah, di mana? Di tempat di mana kehendak Allah dinyatakan. Saudara nggak usah terlalu bingung-bingung. Kehendak Allah itu kalau saudara punya keluarga, memberi ruang untuk kehendak Allah dinyatakan di situ, disitulah kerajaan Allah. Kalau di usaha saudara-saudara memberi ruang untuk kehendak Allah terjadi di sana, pemerintahan Allah berlaku di sana, maksud dan kehendak Tuhan terjadi di tempat usaha saudara, itulah kerajaan Allah. Kalau dalam pribadimu saudara mengizinkan Allah yang memerintah dalam hati dan pikiranmu, maka hidupmu lah adalah kerajaan Allah. Semua kekacauan yang terjadi, semua keberantakan, gitu ya, ada kata keberantakan. Semua hal yang hancur-hancuran, yang berantakan yang terjadi dalam hidupmu, kalau saudara cermati, kalau saudara analisa, saudara akan mendapati di sana karena Allah tidak memerintah di sana. Allah tidak memerintah dalam hubungan pernikahanmu. Allah tidak memerintah dalam hubungan berpacaranmu. Allah tidak memerintah dalam hubungan pekerjaanmu. Allah tidak memerintah dalam apapun. Di mana tidak ada pemerintahan Allah, di situ kekacauan berlaku. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, gini, di bumi
seperti di surga. Surga itu adalah pusat pemerintahan Allah. Di sana Allah bertahta. Dan di sana cuma ada damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kekayaan. Semua yang sudah cari di bumi ini, di surga, tak buang-buang dengan percuma. Dan mengapa Yesus mengajarkan supaya kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena di bumi ini banyak yang dapat rasa seperti di neraka. Oke? Jadi supaya itu gak terjadi, saudara harus minta surga turun. Kapan surga turun? Ketika kehendak Allah dikerjakan dan dilakukan di tempat itu, di bumi itu. Amin. Di rumah, di keluarga, di sekolah, sebut tempatnya. Di pasar, di mall, dimanapun. Bahkan di angkasa luar, kalau di sana pernyataan kehendak Allah dilaksanakan, di situ juga kerajaan Allah. Nah, untuk itu hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara membaca kisah pengkhianatan Yudas kepada Yesus melalui 4 kitab Injil. Oke, jadi Alkitab kita itu saudara-saudara ada 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mengapa sampai 4 pastor? Jadi 4 orang ini menulis Injil itu menurut cara pandangnya masing-masing. Keempatnya ini menulis menurut sudut pandangnya dan mereka menulisnya dengan baik dan mereka tidak saling bertentangan, justru saling melengkapi. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Saudara boleh baca dengan nyaring? Bantu saya, 1, 2, 3. Oke, Matius. Kita lihat Markus 14 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sekarang kita pindah ke Yohanes dulu. Yohanes 13 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Banyak kita menduga karena dia gila doi. Dia kok memang gila doi, kan dia bendahara. Seorang bendahara itu yang urus doi biasanya detail dalam hal keuangan. Dan saya rasa dia adalah seorang bendahara yang cukup dipercaya karena memang dijelaskan dalam Alkitab bahwa dia adalah bendahara. Namun gitu ya, kita tahu bahwa dia memang suka ngambilin duit murid-murid juga itu gitu ya. Dengan alasan untuk membantu orang miskin, kita tinggal tahu kemudian gitu ya. Dan saya kira itu jumlahnya tidak sedikit. Dia aja korupsi itu gitu ya. Diam-diam tanpa sepengetahuan murid. Nah kita berpikir Yudas menjual Tuhan Yesus, betul gak? Berapa? 30 keping perak.
Nah, apakah memang benar Yudas sedemikian gila doi sampai dia menjual Yesus seperti itu? Kalau saudara baca ayat-ayat ini, saudara nggak akan ketemu konteks salah satu pun dari penulis kitab Injil yang memberi pemikiran atau memberi gambaran tentang Yudas menawarkan Yesus untuk uang 30 keping perak. Justru Yudas bersepakat, tetapi ide tentang uang itu datang dari imam-imam kepala dan ahli-ahli kepala-kepala bait Allah, kira-kira seperti itu. Jadi ide tentang uang itu tidak datang dari Yudas. Ide itu datang dari imam-imam kepala. Yang mana sudah tahu imam-imam kepala ini bukan orang yang tidak tahu agama. Mereka adalah orang-orang pemuka-pemuka agama. Mereka tahu Tuhan. Tetapi pada waktu ini saking mereka jengkel kepada Yesus. Jadi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, pengawal-pengawal bait Allah, pemimpin-pemimpin di bait Allah kesal dengan Yesus. Karena ketika Yesus datang mengajarkan mujizat, melakukan kesembuhan di mana-mana gitu ya. Nama Yesus mulai ngetop. Dan mereka seperti kalah bersaing. Dan mereka merasa terganggu dengan pergerakan yang dilakukan oleh Yesus. Mulai dari 12 murid dia memberi makan sudah 5.000 orang tahun itu saudara-saudara ya. Tahun ini saja mengumpulin 5.000 orang susahnya minta ampun. Nah pada waktu itu mereka dengan sukarela mengikuti Yesus. Enggak ada sound system saudara-saudara. Enggak ada band. Mereka ngikutin Yesus mengajar dan itu Yesus saat itu sangat fenomenal. Dan ini mendatangkan rasa yang tidak nyaman dari imam-imam kepala. Mereka mulai mencari-cari kesalahan Yesus tapi gak pernah ketemu. Mereka bahkan sempat mengikuti, jadi stalker, mereka ngikuti di mana Yesus gitu ya. Sampai termasuk di ladang gandum, masih ingat di hari Sabat, untuk mencari kesalahan Yesus. Karena mereka memang niat sekali untuk mencari kesalahan Yesus. Tetapi Yesus tidak melakukan kesalahan. Bahkan ketika murid-murid Yesus memetikan gandum pada hari Sabat, Yesus bilang gak ada yang salah di situ. Gitu ya. Tetapi jadi imam-imam kepala ini sudah ada di puncak kejengkelan. Dan mereka gak punya cara untuk menghancurkan Yesus. Dan ketika Yudas datang kepada mereka, mereka langsung bersuka cita, mereka senang, mereka menemukan kesepakatan. Tetapi apakah itu demi uang? Saudara-saudara, yang uang yang dikasih oleh ahli Taurat itu cuma 30 keping uang perak. Kalau kita kurs hari ini mungkin cuma 192.000 atau bulat-bulat 200.000. Coba saudara bayangkan, saudara mau jual, saudara punya pemimpinan 200.000, nggak terlalu masuk akal. Menurut saya itu seperti adalah deal-dealan antara, itu seperti tanda jadi bahwa mereka ingin mengikat Yudas atas penawaran Yudas yang mereka sulit tolak. Dan mengapa Yudas menawarkan Yesus kepada imam-imam kepala? Apakah murni karena uang? Mari kita lihat, ada kaitannya saudara-saudara dengan apa yang saya sebut tadi dengan cerita tentang kerajaan Allah. Menurut saya saudara-saudara, karena ekspektasi Yudas terhadap Yesus. Yudas adalah seorang dari Yudea. Semua murid Yesus itu orang Galilea. Mulai dari Galilea sampai di Yudea saudara-saudara, bangsa Israel ditindas oleh orang Roma. Saya berpikir bahwa Yudas ketika dia mengikut Yesus, dia melihat Yesus melakukan banyak mujizat, dia berpikir ini adalah pemimpin yang tepat untuk kerajaan Israel saat ini. Sesudah Raja Daud, Raja Salomo, terbelahnya kerajaan Israel. Kemudian Israel dibuang saudara-saudara. Dan sekarang mereka dijajah oleh Roma. Itu mendatangkan rasa tertekan yang luar biasa buat orang Israel. Yang merasa bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Kedatangan Yesus sebagai Mesias itu menimbulkan pengharapan. Bahwa oh ini dia pemimpin yang kita tunggu-tunggu. Bukankah dalam hati kecil mereka juga memang menantikan Mesias. Tetapi pemikirannya Yudas adalah Yesus akan memimpin mereka saat itu. That's it. Dia berpikir kerajaannya saat itu. Kerajaan di dunia ini. Yudas sudah menyaksikan bagaimana Yesus dengan hebatnya mengusir setan dan orang dilepaskan.
Yudas menyaksikan bagaimana Yesus mengeluarkan Lazarus dari kubur hanya dengan berfirman dan orang mati pun bangkit. Saya percaya Yudas sangat tahu bahwa Yesus itu penuh kuasa. Namun belakangan sesudah beberapa saat lagi mau disalibkan, saudara tahu Yesus mulai menarik diri. Kalau sebelumnya Yesus secara gamblang, secara jor-joran menunjukkan mujizat dan melakukan banyak mujizat, belakangan Yesus mulai, jangan kasih tahu orang lain ya kalau saya melakukan mujizat ini. Naik ke gunung, berdoa, gak mau dipromosikan. Padahal menurut Yudas ini saatnya untuk engkau dipromosikan. Hei, jangan engkau berubah pikiran. Mungkin kurang lebih pikiran Yudas seperti itu. Jangan engkau berubah pikiran. Bos, ini sudah saatnya, kita sudah lama dianiaya. Kita butuh raja yang seperti engkau. Saya sangat yakin dia berpikir bahwa Yesus itu adalah Superman. Dia adalah raja yang benar-benar diurapi yang datang dari Tuhan. Dan hanya dia yang sanggup membawa kelepasan. Dia punya ekspektasi, sama-sama bilang ekspektasi. Dia berharap Yesus akan segera menunjukkan kerajaannya. Yesus akan menunjukkan pemerintahannya. Yudas sudah tidak sabar lagi gitu ya, dan dia berpikir bahwa itu harus segera terjadi. Itulah kepentingannya Yudas. Nah saudara-saudara, kita juga sering kali mengikuti Yesus karena kita punya ekspektasi pribadi. Gitu ya. Apakah itu salah? Misalnya saya ikut Yesus karena saya ingin disembuhkan. Saya ikut Yesus karena saya ingin dipulihkan. Saya ikut Yesus supaya apa? Saya bebas dari hutang. Saya ingin ikut Yesus supaya saya bebas dari beban masa lalu. Kita punya ekspektasi dan Tuhan tidak mempermasalahkan itu. Yang menjadi masalah dari Yudas adalah gitu ya, ketika dia merasa ekspektasinya sudah nggak mungkin terjadi gitu ya, dia mulai intervensi, dia meningkatkan eskalasi campur tangannya untuk mengatur Tuhan. Kalau kita memaksakan kehendak kita dan mencoba mengatur Tuhan, engkau sedang melakukan apa yang Yudas lakukan. Oke? Yudas, faktanya saudara-saudara, Yudas sedang memanipulasi keadaan dan berharap Yesus akan masuk dalam permainannya. Saya sangat yakin dia punya pikiran seperti ini saudara-saudara, dan ini disetujui oleh ahli-ahli teologi juga. Bilang begini, si Yudas berharap karena dia tahu Yesus sakti. Oke ya? Super, dia bisa melakukan banyak mujizat. Jadi dia berpikir karena Yesus hebat, kalau dia ditangkap, kalau dia dipojokkan, maka jurus saktinya akan keluar. Saat itu juga dia akan menunjukkan dia sebagai raja. Itu harapannya Yudas. Makanya dia deal-dealan dengan imam-imam. Yudas saja percaya pintar, dia bendahara saudara-saudara. Dia berbicara kepada imam-imam, tangkap aja dia, gak apa-apa. Karena dia gak yakin Yesus akan dilukai saudara-saudara. Dia yakin Yesus kuat. Dan dia yakin Yesus adalah raja, dia yakin. Tetapi yang dia pikir adalah kerajaannya versi dia. Bukan kerajaan Tuhan versi Tuhan. Nah kita seringkali datang kepada Tuhan karena berpikir tentang kerajaan kita. Dan kita seolah-olah menarik Tuhan, kita ingin memaksakan agenda kita, gitu ya. Dan kita gagal melihat agenda Tuhan yang besar. Halo, are you with me? Semoga firman Tuhan hari ini gak terlalu sulit gitu ya. Tapi sudah mulai menyelami pemikirannya si Yudas Iskariot ini. Dia berharap saudara-saudara, mungkin ya waktu Yesus ditangkap, makanya dia punya cara-cara cium aja ya. Karena memang dia berharap sama seperti kita nonton Superman saudara-saudara. Sudah pernah nonton Superman? Saya belum nonton Batman yang baru, masih puasa. Walaupun so tergoda tuh hari, boleh kan gak tulis toh? Cie. Apa yang hebat kalau kita nonton film superhero?
Oh, yang ditunggu adalah kapan dia lemah, betul nggak? Lalu kemudian biasanya superhero ketika sudah mau nyaris mati, tiba-tiba dia bisa bangkit. Kebayang mantan wajah pacarnya, seru. Kalau nggak ibunya. Lalu peristiwa-peristiwa lalu dia tiba-tiba bangun. Matanya keluar laser. Si Yudas pikirannya Yesus begitu. Nanti kalau dia dirantai, biar orang Roma lihat bahwa Yesus raja. Sedangkan orang gila bisa sembuh, sedangkan orang mati dibangkitkan, nanti kamu lihat. Itu ada di pikirannya Yudas. Dia mencoba memanipulasi Yesus. Kira-kira seperti itu. Dia memanipulasi keadaan, maksudnya dia memanipulasi keadaan dan berharap Yesus masuk dalam agendanya, dalam permainannya. Ia begitu fokus dengan kepentingannya dan dia gagal melihat kepentingan Tuhan yang lebih besar. Dia sibuk membangun kerajaan versinya dia, kerajaannya dia, dan dia gagal melihat bagaimana kerajaan Allah yang sesungguhnya. Oke? Dan itu dapat kita pahami dari teks-teks ini. Karena rupanya dia dimasuki oleh iblis. Oke? Betul nggak? Di Yohanes bilang begitu. Yohanes 13, mereka sedang makan dan iblis membisikkan rencana. Saya kalau baca Alkitab suka membayangkan gitu ya. Saya berpikir, kan dia murid Yesus. Apakah dia nggak tahu itu yang bisik-bisik itu setan? Halo. Jadi saya sangat yakin bisikan setan itu, saudara-saudara, terdengar baik bagi Yudas. Masuk akal bagi Yudas. Nggak terlihat seperti rencana setan. Daripada Yesus mulai melarikan diri dan sembunyi-sembunyi, kau serahkan aja. Pasti dia kalau sudah terdesak, jurus mautnya akan keluar. Waktu itu orang akan lihat bahwa dia adalah raja. Gitu kira-kira. Itu bisikannya si setan. Yohanes bilang dia dibisikkan setan gitu ya. Tapi di Lukas bilang maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Saudara, pekerjaan setan itu nggak akan gitu-gitu aja. Oke? Pekerjaan setan itu selalu bertingkat. Nggak akan cuma di level-level situ aja. Dan kita mesti waspada dengan ini. Karena kenyataannya ini terjadi di sekitar Yesus. Dan saudara-saudara, masuklah iblis kepada Yudas. Saudara-saudara, si Yudasnya nggak manifestasi gitu. Mata melotot, lidah keluar gigi taring seperti Dracula. Nggak ada saudara, dia biasa-biasa aja. Kalau dia manifestasi, Yesus langsung tengking pada dia. Tapi no, dia seperti murid lainnya. Tapi dia sudah dimasuki oleh setan. Apa yang dimasuki? Pikirannya, rencananya, agendanya. Oke? Bagaimana cara kerja setan? Cara kerja setan itu saudara-saudara ada polanya. Yang pertama dia akan menawarkan baik-baik dulu, dia berteman. Karena kalau dia langsung datang dengan mata melotot dan kemudian gigi Dracula, lidah bakal keluar di luar, orang pasti akan mau berteman dengan dia, betul nggak? Tapi dia akan datang sebagai friend. Aku mengerti pergumulanmu. Dia seolah-olah pro dengan kita. Nah saya bilang, yang paling bagus menggambarkan pekerjaan setan itu kalau saudara nonton film Layangan Putus. Sudah pernah nonton film itu? Saya sih nggak nonton serialnya. Saya cuman, kan di Facebook sudah ada ya potongan-potongan. Jadi saya lihat, tapi kelihatan jelas saudara-saudara itu bagaimana cara kerja setan di situ. Itu ibaratnya si pelakor. Ini film contoh gitu ya. Waktu awal mereka berkenalan, ternyata si Hugelnya itu sudah tahu bahwa dia sudah punya istri, bukan? Tapi dia nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Aku ini jadi simpanan kira-kira. Nggak apa-apa aja, biar aja. Biar aja kamu punya istri, yang penting kamu sayang sama aku. Itu masih level 1 bos, level perkenalan. Cara iblis masuk dengan berteman, enggak apa-apa. Yang kedua saudara-saudara, dia mulai naik di eskalasi yang kedua, dia mulai intimidasi. Oke? Dia mulai cemburu. Masa nggak sampai waktu dengan istri lebih banyak daripada kita cuma sadiki. Eits.
pertama enggak keberatan, sekarang tambah dang, masa kita cuma 1 minggu 1 kali? Tambah hari dang mas. Intimidasi. Yang kedua alasan cinta, dia bilang begini, mas kurang nilai kok bawa foto mesra dengan istri. Pak itu so mulai enggak suka bawa foto dengan istri. So naik eskalasinya. Yang ketiga, fase itu saudara-saudara, itu so di sini. Pertama, dia kasih biar itu. Toh, dia rela di madu. Yang kedua, dia so mulai ingin merebut tahta istri. Dia so pikir yang DP Oto. Dia telepon, mas, ini loh, aku lagi di depan rumahmu. Aku mau lihat di mana rumah si Kinan itu tinggal. Aku juga pengen punya rumah seperti itu. Setan kan? Dari intimidasi sekarang sudah mulai dominasi. Terakhir dia bilang, mas katanya mas cinta sama aku. Kok aku gak pernah dibawa ke jalan-jalan sih? Ya udah, Kapadokia. Kapadokia itu manipulasi, saudara-saudara. Dia ingin merebut. Dia ingin cerai jodang kok mas, saya tinggal di demi kita. Sebelumnya masih lebih rendah saudara-saudara. Kedua jo kita. Terakhir cerai jo dia, kita jo. Itu so manipulasi. Jadi dari awalnya berteman, intimidasi, dominasi dan kemudian manipulasi. Itu juga yang terjadi pada Yudas. Dia nggak sadar bahwa dia sudah dipengaruhi oleh si jahat. Oleh karena ada agendanya yang dia mau paksakan itu supaya Tuhan lakukan sesuai yang ia mau. Pekerjaan iblis juga ada di sekitar Yesus, saudara-saudara ya. Iblis berpikir kalau saya gagal dapat bosnya, saya mungkin akan dapat anak buahnya. Kalau saya nggak dapat suaminya, saya mau dapat di istrinya. Kalau saya nggak dapat suami dan istrinya, saya mau dapat di anak-anaknya. Kalau saya nggak dapat di anak-anaknya, saya mau dapat di cucu-cucunya. Tapi dia akan terus round and round berusaha mengacaukan segalanya dan memaksakan agendanya supaya semuanya kelihatan oke, baik dan lain sebagainya. Dan Yudas termakan rencana jahat iblis. Sementara dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk menyatakan kerajaan Allah, kerajaan Yesus. Syukur kepada Tuhan. Saya percaya Yesus sudah tahu semuanya itu. Sehingga jerat yang dipasang oleh iblis untuk menghancurkan Yesus dijadikan pijakan untuk melaksanakan kehendak Allah. Program Allah, rencana Allah tidak boleh gagal. Yang percaya bilang amin. Dan tidak akan pernah gagal. Walaupun iblis mencoba menghancurkan dengan berbagai macam cara, kerajaan kita gak akan pernah sebanding dengan kerajaan Allah. Kalau kita memikirkan kerajaan Allah, maka Tuhan akan memikirkan kepentingan-kepentingan kita. Sampai saat terakhir saudara-saudara, murid-murid enggak berpikir tentang kerajaan Allah yang sesungguhnya. Mereka berpikir tentang kedudukan. Yesus, kalau nanti engkau jadi raja, kita mau jadi apa? Mau jadi menteri apa kita, Yesus? Ada yang malu, dia suruh DP mama, mak, tanyakan kok Pak Yesus. Kalau mau memerintah, kalau Yesus memerintah, orang mau jadi apa? Datang itu mamanya Zebedeus, Yesus. Nanti kalau jadi nanti so jadi so jadi raja. Angka-angka ini tapi anak-anak, bayangkan saudara-saudara. Mereka memikirkan kerajaannya. Apa yang mereka dapat dari Yesus. Dan mereka gak sadar mereka dipakai setan untuk itu. Padahal kerajaan Allah saudara-saudara itu soal pernyataan kehendak Allah. Amin. Saudara harus menemukan kerajaan Allah itu. Saudara harus membiarkan kerajaan Allah yang sesungguhnya terjadi dalam hidupmu. Karena kerajaan Allah adalah satu-satunya area di mana iblis gak bisa beroperasi di dalamnya. Okay? Dia mungkin akan main-main di luar, tapi dia tidak akan berani main di dalam. Karena di dalam itu adalah wilayah kekuasaan Allah. Bilang amin. Keren sekali. Alkitab berkata, tetapi kamu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah. Minta supaya kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terpujilah Tuhan yang setia. Selalu
Ingat, dalam segala hal hidupmu, yang engkau bangun adalah kerajaan Allah. Ketika engkau berbisnis, berusaha, bangun pagi-pagi, Tuhan aku melakukan bisnis ini supaya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat usahaku seperti di surga. Amin dong. Bangun pagi saudara-saudara berdoa, Tuhan aku berdoa hari ini datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas keluargaku saat ini juga dalam nama Yesus. Di bumi seperti di surga. Di rumah ini seperti di surga.